Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bapak dan ibu-ibu, kita melanjutkan majelis Husainiyah, majelis azan Imam Husain alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran. Sejak kemarin kita membahas ayat-ayat yang berkenaan dengan peristiwa Asyura. Kemarin kita bacakan ayat-ayat yang dibacakan Imam Husain alaihi salatu wassalam sejak perjalanan beliau, perjalanan imam meninggalkan Madinah sampai ke kota suci Makkah, dan ketika berhaji tidak melanjutkan perjalanannya, berangkat menuju Karbala bukan sekedar karena ibadah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Itu jauh lebih utama, jauh lebih penting, jauh lebih harus didahulukan sesuai ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'alatum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah kalian jadikan memberi minum jemaah haji itu dan memakmurkan Masjidil Haram? Kedua ibadah ini barangkali di dalam Islam tidak lagi ditemukan padanannya, tidak lagi ditemukan semisalnya yang utama. Di Masjidil Haram itu 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang lainnya. 1 rakaat saja. Dan kata Al-Quran, kemudian orang yang beribadah kepada yang sedang melakukan kebaikan, dia dapat pahala yang sama, bahkan lebih baik lagi. Orang yang berkhidmat kepada mereka yang mengerjakan amal soleh mendapatkan pahala dari yang dilakukan oleh orang yang beramal soleh itu. Jadi kalau ada 2 pada waktu ibadah haji yang dapat pahala, 1 yang haji, kedua yang melayaninya. Pemerintah Saudi sering membanggakan diri dengan berkata, khidmatul hujjaj atau khidmatul hajj syarafun lana, adalah kehormatan bagi kami. Ayat Al-Quran surat At-Taubah itu menceritakan, dan ini turun di Madinah. Apakah kalian jadikan memberi minum jemaah haji itu atau memakmurkan Masjidil Haram? Jadi melayani jemaah haji, memakmurkan Masjidil Haram, bukan sekedar sholat 1 rakaatnya saja, tapi memakmurkan Masjidil Haram itu. Kaman amana billah, seperti orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wajahada fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Kata Al-Quran, kata Allah Ta'ala, la yastawuna indallah, sungguh tidak sama di sisi Allah. Di situ dibedakan 2 kelompok. 1 kelompok yang melayani haji dan memakmurkan Masjidil Haram. Kedua, orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan berjihad di jalannya. La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Dalam ulumul Quran, kalau ada akhir, baik itu kalimat maupun sifat atau nama Allah Ta'ala yang disebut, pasti ia berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Misalnya dalam surat At-Tahrim, ketika Nabi SAW dikabari Tuhan tentang sesuatu yang seharusnya rahasia, dibagikan kepada istrinya, id asaron nabiyyu ba'da azwajihi hadithan. Tapi sesuatu yang rahasia yang Nabi sampaikan kepada satu di antara istrinya itu dibicarakan, disampaikan kepada yang lainnya.
dan Nabi mengetahuinya. Kemudian istri yang ditegur nabinya itu, dia bertanya, siapa yang memberitahumu? Kemudian Nabi menjawab dalam Al-Quran, nabba'aniyal alimul khabir, memberitahu aku dia yang maha mengetahui, dia yang maha mengabari, yang tahu segala kabar. Alimul khabir, karena itu berkaitan dengan apapun yang dirahasiakan pasti diketahui Allah Subhanahu wa taala. Isim sifat yang disebutkan pada Allah taala sesuai dengan ayatnya. Dan di sini Al-Qur'an surat At-Taubah itu bercerita, apakah menurut kamu orang yang melayani ibadah haji, yang memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti yang beriman kepada Allah, hari akhir dan berjihad di jalannya? Sungguh tidak sama, la yastawun, tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Artinya orang yang menganggap itu sama, menurut konteks akhir ayat Al-Quran itu, dia dikategorikan Al-Quran sebagai orang-orang yang zalim, karena di sisi Allah tidak sama, la yastawuna indallah. Dan kalau kita menganggapnya sama, kita dianggap seperti orang yang zalim. Lalu di antara dua ini mana yang tidak sama itu? Kalau tidak sama, ada yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Ayat berikutnya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah dengan seluruh hartanya, dengan seluruh dirinya, itu jauh lebih agung derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Di sini Al-Quran menggunakan kata a'zamu darajatan, jauh lebih azim, jauh lebih agung derajatnya di sisi Allah. Dan ketika Al-Quran menggunakan bentuk lebih superlatif, tidak ada batasnya. Kalau 100 lebih tingginya ada 101, 102, tapi itu pun tidak ada batasnya. 1 juta lebih tinggi dari 100, 10 juta, 1 triliun, dan seterusnya. Dia tidak ada batasnya. Ternyata orang yang berhijrah, jihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya jauh lebih agung di sisi Allah dibandingkan orang yang berhaji. Mau hajinya berapa kali pun, bukan hanya orang yang berhaji saja yang memakmurkan Masjidil Haram. Tidak semua orang berhaji itu memakmurkan Masjidil Haram 24 jam setiap saat, yang haji maupun yang umroh. Kalau begitu yang melayaninya, yang melayani semua jemaah haji, 3 juta jemaah haji dilayani. Sitoyatal haj, memberi minum jemaah haji, berapapun jumlah jemaah haji yang dilayani sepanjang sejarah. Berapapun orang yang memakmurkan Masjidil Haram sepanjang sejarah, tidak sama di sisi Allah dengan mereka yang hijrah, jihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim. A'zamu darajatan indallah, mereka jauh lebih agung, jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang hijrah itulah yang beroleh kemenangan. Dalam mazhab Ahlul Bait, di antara penafsiran terhadap ayat ini adalah ayat ini turun untuk kafilah Imam Husain alaihi salatu wassalam. Karena hanya kafilah Imam Husain yang kemudian sepanjang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad tentu saja. Dan kita sudah bicarakan kemarin, sesuatu yang istimewa tidak menunjukkan lebih baik atau lebih utama. Dalam sejarah A'immah alaihi wassalatu wassalam, masing-masing kehidupan keluarga Nabi itu diberi keistimewaan, diberi kekhususan. Tidak berarti kalau ini hanya dikhususkan untuk Imam Husain alaihi salatu wassalam, lalu Imam Husain lebih tinggi derajatnya dari Nabi sallallahu alaihi sendiri.
Itu yang harus diluruskan, karena kalimat-kalimat yang keluar dari pengajian kita ini kalau dia menyebar di luar bisa disalahartikan, disalahgunakan, dan dipelesetkan. Kapanpun satu berita sampai kita dengar, kita wajib luruskan. Ada Ustadz Tamim, karena beliau itu ngajar di Mutohari, sebagaimana orang yang dekat dengan tukang api, kecipratan apinya. Yang dekat dengan minyak wangi, kena harumnya. Karena ia ngajar di Mutohari, kena tuduhannya. Orang yang ngajar di Mutohari kena juga. Katanya ngajar di Mutohari, iya Syiah ini itu tuduhan. Dan dia melihat sendiri apa yang ada di Mutohari. Saya jawab tuh agak panjang. Jawaban yang pertama saya bilang begini, Ustadz, kita tahu makin tinggi seseorang naik, makin kencang angin meniup. Makin tinggi tingkat keimanan, makin besar juga godaan dan tantangan. Mari sekarang kita lihat kelompok-kelompok Islam itu, dan kita daftar tuduhan yang dialamatkan pada mereka. Hinaan, cacian, makian, gugatan yang dituduhkan pada kelompok-kelompok itu. Kita daftar. Antum, teman-teman Nahdiyin, saya bilang, punya tuduhan itu 3 dari dulu. Apa itu? T, B, C itu. Takhayul, bid'ah, khurafat. Itu aja teman-teman NU. Takhayul, bid'ah, khurafat. Tapi orang Syiah nambah takhayul, bid'ah, khurafat. Qur'annya beda, menghina sahabat, suka zina. Apalagi kiblatnya beda, bukan ke Masjidil Haram hajinya, tapi hajinya ke Karbala, melukai dirinya pada waktu Asyura dan lain sebagainya. Sekarang kita daftar saja, Ustadz, kelompok mana yang daftar tuduhannya paling panjang. Mari kita bersaing, siapa? Antum dituduh apa saja sama yang lain. Mari, apa tuduhan yang pernah disematkan orang-orang pada teman-teman Nahdiyin? Apa tuduhan yang disematkan pada teman-teman Muhammadiyah? Dan apa tuduhan yang disematkan pada orang-orang Syiah? Kita lihat daftar mana yang lebih panjang. Dia tanya tentang sahabat. Saya harus pastikan, saya bilang, Ustadz, haram hukumnya dalam mazhab Ahlul Bait menghina, mencaci maki, memfitnah siapapun, apalagi para sahabat dan istri Nabi. Saya bilang, tidak boleh, haram hukumnya. Tetapi yang sering dinisbatkan pada Ustadz Jalal begini, katanya di internet ramai, betul, tapi tuduhan pada Ustadz Jalal itu lebih banyak cerita daripada yang benarnya. Misalnya Ustadz Jalal dianggap menghina sahabat. Ya, itu yang saya dengar, kata beliau. Saya jawab lagi, Ustadz Jalal cerita tentang Al-Quran yang sering disampaikan pada ibu dan bapak. Dan beliau tahu, tapi mungkin baru ngeh ketika dibacakan ayatnya. Ya, setelah beliau hafal Al-Quran. Misalnya Ustadz Jalal cerita tentang para sahabat yang meninggalkan Nabi khutbah Jumat sendiri berdiri. Idza ra'au tijaratan awilah infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Nabi sedang khutbah Jumat, lalu datang orang dagang, datang orang hiburan, para sahabat berpaling dari masjid itu dan meninggalkan Nabi seorang diri. Itu Al-Quran. Wa tarakuka qa'ima. Apa kalau kami membaca ayat Al-Quran itu, kami disebut menghina para sahabat? Yang kedua, para istri. Para istri itu ibu-ibu kita, saya bilang. Ummahatul mukminin, ibunda kaum mukminin. Ibu kami, ibu saya dan antum. Siti Aisyah itu ibu saya. Ummahatul mukminin, itu perintah Al-Quran. Istri-istri Nabi itu ibu-ibu kita semua. Tapi Ustadz, saya bilang, dan kita wajib berbuat baik. Al-Quran memerintahkan kepada kita, bahkan orang tua kita sendiri, kalau mereka mengajak kepada kita sesuatu yang menyekutukan Tuhan, jangan taati orang tua itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tua kita saja kalau memerintahkan untuk menyekutukan Tuhan, jangan taati. Tetapi tetap pergauli mereka dengan baik di dunia itu. Sahabati mereka, temani mereka dengan baik, ma'rufa. Begitu pula siapapun Ustadz, kalau mereka mengajak menyekutukan Allah, jangan taat. Hatta kalau mereka itu ummahatul mukminin, kalau mereka itu istri-istri Nabi,
sekiranya mereka mengajak menyekutukan Allah, jangan taat. Begitu pula Ustadz, kalau ada ahlul bait yang mengajak menyekutukan Tuhan, jangan taat. Karena Allah Ta'ala di atas segalanya. Dan saya jawab dengan pasti, saya yakin tidak mungkin ada ahlul bait yang mengajak menyekutukan Allah Ta'ala. Tapi kalau ada siapapun, ibu kita saja, ummatul mukminin juga, kalau sekiranya mereka mengajak menyekutukan kepada Allah, jangan taat. Dan perintahnya tetap pergauli dengan baik. Jadi tetap harus diperlakukan dengan baik, dihormati. Tapi kalau mengajak menyekutukan Tuhan, jangan taat. Kemudian saya masuklah pada surat At-Tahrim. Nah, surat At-Tahrim ketika ada 2 istri Nabi yang ditegur, dan dalam terjemahan Depak disebutkan jelas namanya itu. Lalu ada ayat wa in tatuba, dan kalau kalian berdua bertaubat, dan lain sebagainya. Tapi Ustadz, saya bilang, itu mungkin masalah penafsiran. Hanya biasanya kalau Ustadz Jalal itu menyampaikan sesuatu, keluar di internet, keluar di berita, bisa berbeda. Satu kalimat apapun dipelesetkan, pasti berbeda. Pernah misalnya Ustadz Jalal sedikit agak mengancam ketika berkata, jangan samakan orang Syiah mungkin dengan teman-teman minoritas lainnya. Kalau mereka disakiti, mereka bisa balik membalas. Kalau mereka disakiti, mereka tidak akan tinggal diam. Karena mereka punya contoh, punya teladan Asyura. Kalau dia disakiti, bisa melawan. Tapi apa yang menyebar di internet, Kang Jalal _2, kami siap menumpahkan darah orang Sunni. Padahal kalimat dari Ustadz Jalalnya, jangan samakan orang Syiah dengan minoritas lainnya. Kalau mereka disakiti, mereka bisa melawan. Gitu. Kalau disakiti, mereka bisa melawan. Apalagi tuduhan sama orang Syiah itu, katanya Asyura kumpul menyakiti diri sendiri. Sekiranya itu benar Ustadz, saya bilang, sekiranya itu benar, tidak usah muncul orang mendemo dan mau membubarkan acara itu. Mereka sudah menyakiti diri mereka sendiri kok, biarin saja. Ngapain lagi dibubarkan? Mereka sudah menyakiti diri mereka sendiri. Dan yang kedua, itu orang-orang yang demo mau membubarkan orang-orang yang dirinya saja sudah mereka lukai. Apa yang menahan mereka untuk melukai yang mendemo itu? Karena mereka sudah melukai dirinya sendiri, saya bilang begitu. Ayat itu dalam mazhab Ahlul Bait turun berkenaan dengan kafilah Imam Husain alaihissalatu wassalam. Karena sepanjang sejarah kemanusiaan, setiap kelompok itu kalau ditanya, dia harus punya sesuatu yang palingnya. Jadi kalau ada anugerah, apa anugerah terbesar masing-masing kelompok itu? Apa anugerah terbesar masing-masing umat itu? Misalnya, katakanlah saudara-saudara Nasrani, anugerah terbesarnya Yesus datang menebus dosa semua umat manusia. Itu anugerah terbesarnya. Tapi kemudian ditanya juga, karena ada anugerah terbesar, ditanya, apa penderitaan terbesar? Apa ujian paling sulitnya? Apa musibah luar biasanya yang menimpa kelompok itu? Atau yang menimpa agama itu, yang diujikan Tuhan pada satu kaum itu? Dan tidak akan ada yang mampu menjawab di dunia ini dari sejak dulu sampai sekarang, kecuali hanya para pengikut Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Tanya pada saudara-saudara Ahlus Sunnah, derita terbesar apa? Tragedi tersulit apa? Penderitaan yang paling pahit seperti apakah yang mereka alami dalam sejarah? Yang kemudian jadi teladan, jadi contoh, jadi pelajaran. Mereka akan kesulitan menyebutkan contohnya. Sekarang saja ibu dan bapak mungkin, mana cerita apa yang kemudian bisa diangkat? Penderitaan terhebat bagaimana? Karena satu umat, satu kelompok diuji, dan dia punya sesuatu, meskipun dalam tanda lain, dalam tanda kutip, karena kata yang saya gunakan mungkin kurang tepat, yaitu kejadian itu dibanggakan. Kejadian itu dijadikan sesuatu yang dengannya kita nisbatkan diri kita dan kita merasa bangga. Bukan bangga karena terjadi, tetapi justru karena penderitaan terhebat tersulit itu dimiliki oleh mazhab Ahlul Bait di dalam Islam. Sebetulnya dimiliki oleh Islam, karena mazhab Ahlul Bait adalah Islam seluruhnya, Islam sesungguhnya. Nah, kaum yang kemudian hijrah, jihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan seluruh dirinya dan keluarganya, itu dilakukan oleh kafilah Imam Husain alaihi salatu wassalam.
ketika Nabi berjihad, berperang, sekali lagi istimewa tidak menunjukkan lebih baik. Saya harus berulang kali garis bawahi supaya tidak menunjukkan nanti menyebar lagi isu menurut orang Syiah Imam Husain itu lebih baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Imam Husain berjuang berjihad dengan seluruh keluarganya. Nabi tidak. Nabi tinggalkan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha misalnya. Itu keistimewaan kafilah Asyura, dan di dalamnya ada Rasulullah, dalamnya ada Imam Ali, Imam Hasan, Sayyidah Fatimah yang tidak terpisahkan dari Imam Husain alaihi salatu wassalam. Mereka yang berjihad bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah, jauh lebih agung di sisi Allah derajatnya. Dan kafilah Imam Husain yang istiqomah sekian bulan berangkat, kemudian bertahan di Mekah menghadapi berbagai gangguan. Bayangkan istiqomahnya. Setiap sahabat Imam, kemarin itu Delsari itu tanya sama saya, kenapa lambang Asyura itu tangan yang 5 itu, tangan besi itu. Saya jawab karena 2. 1, itu melambangkan kalimat Imam alaihi salatu wassalam, hal min nasir yansurni, apakah ada yang mau menolongku. Nah itu seruan Imam sepanjang sejarah. Tapi yang kedua, saya bilang sama kakak itu, tangan itu adalah ungkapan tangan dan salam yang disampaikan oleh setiap sahabat yang gugur di Asyura. Sebelum mereka syahid, sebelum mereka melepaskan nafas suci mereka yang terakhir, mereka angkat tangan dan berkata, Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Bahkan orang-orang seperti Sayyid Qasim, kemudian ada sahabat-sahabat lainnya lagi, bahkan ada orang-orang yang ketika Imam menunaikan sholat zuhur pada Jumat Asyura, Imam minta izin dan peperangan dihentikan, lalu ada orang-orang yang menjaga barisan Imam ketika sholat itu, kemudian dihujani anak panah dan mereka menjadi benteng yang melindungi Imam dan keluarganya sholat itu. Beberapa di antaranya syahid, gugur. Sudah perjalanan panjang dari Madinah, Mekah, kemudian sampai di Karbala, dan mereka berdiri sholat, yang lain sholat, kemudian mereka menjadi orang yang menghalangi serangan, serbuan, tombak, anak panah itu. Ketika Imam selesai sholatnya, apa yang mereka tanyakan pada Imam itu? Mereka berkata, hal fadait, apakah aku sudah setia, wahai Imam? Mereka sudah menempuh perjalanan sekian bulan dalam kesulitan, dalam penderitaan. Lalu ketika Imam sholat, mereka berdiri dan menjadi benteng, menjaga keluarga suci itu sholat. Tapi ketika Imam selesai sholat dan mereka dengan seluruh luka, seluruh anak panah itu, pertanyaan mereka pada Imam itu adalah, apakah kami sudah setia? Apakah kami sudah menepati janji kami? Apakah kami sudah berkorban? Apakah engkau terima pengorbanan ini? Hal fadait, apakah kami termasuk orang-orang yang setia, yang tulus? Itu ucapan para sahabat yang gugur ketika mereka menjaga Imam pada waktu sholat itu. Tangan itu adalah ungkapan Assalamu alayka ya Aba Abdillah dari setiap sahabat Imam yang sudah teruji sekali lagi, karena sekian bulan mereka menempuh perjalanan, menempuh penderitaan, tetap setia. Bahkan pada saat terakhir sudah mau gugur, sudah menahan serangan panah dan tombak, mereka masih tetap bertanya, apakah aku tulus, apakah aku setia, apakah aku lulus, apakah pengorbananku diterima di hadapan Imam alaihi salatu wassalam. Nah, ayat surat At-Taubah itu turun untuk kafilah Asyura. Tapi bukan hanya ayat-ayat itu. Jadi kalau orang mengatakan, bagaimana mungkin dia turun untuk Imam Husain dan kafilahnya, padahal dia turun di Madinah, ya jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Dalam surat Al-Fajr, surat Al-Fajr berkisah tentang malam-malam yang 10. Padahal dia turun sebelum diwajibkannya puasa. Dia turun di Mekah. Wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10.
dalam Islam malam yang 10 itu dinisbatkan kepada beberapa peristiwa. Satu, bulan suci Ramadan. Itu ada katanya 10 malam terakhir. Bahkan kadang-kadang bulan Ramadan itu dibagi per 10 malam. 10 malam yang pertama rahmat, 10 malam yang kedua ampunan, 10 malam yang ketiga itqun minanar. Kemudian yang kedua 10 itu adalah peristiwa haji dari 1 sampai 10 Dzulhijjah walayanin asr. Dan yang ketiga dalam mazhab Ahlul Bait, hari-hari yang 10 itu juga adalah bulan suci Muharram. Dan itu jauh sebelum puasa diwajibkan, jauh sebelum haji wada, dan jauh sebelum Asyura. Nah, ayat-ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Karbala. Kita masih membahas ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa Asyura. Dari ucapan Imam alaihi salatu wassalam, inni uridu an islaha fi ummati jaddi. Yang aku inginkan itu menegakkan islah di umat kakekku. Kata itu juga yang tadi saya sampaikan pada Ustadz Tamim tentang kata soleh dalam surat At-Tahrim. Fa in tadhahara fa innallaha maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Dalam terjemahan Depak begini, kalau kamu berdua bahu-membahu menyulitkan Nabi, sesungguhnya akan menolong Nabi itu Allah, Jibril, dan orang-orang mukmin yang baik. Saya bilang, Ustaz, dalam mazhab Ahlul Bait, Shalihul Mukminin itu adalah Imam Ali alaihi salatu wassalam. Karena bahasa Arabnya itu bukan al-mu'minunas sholihun, orang-orang mukmin yang soleh, tapi dia kata solehnya didahulukan, yaitu yang paling baik di antara orang-orang yang beriman. Seperti khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Khairul mu'minin, sebaik-baiknya orang yang beriman. Kemudian dalam surat At-Tahrim, Shalihul Mu'minin itu dinisbatkan memang asbabun nuzulnya pada Imam Ali alaihi salatu wassalam. Kalau terjemahan Depak, fa in tadhahara, kalau kalian berdua bahu-membahu saling menyakiti. Kata tadhahara juga artinya menampakkan ketidaksukaan, menampakkan ketidakridhoan. Jadi menampakkan gurat muka yang berubah saja kepada Nabi, menunjukkan sesuatu yang tidak nyaman, tidak pantas di hadapan Nabi sallallahu alaihi. Sesungguhnya Allah yang akan menolong Nabi, malaikat Jibril, dan shalihul mukminin, orang beriman yang paling soleh. Itu merujuk pada Imam Ali. Kemudian bagi setiap muslih selalu ada mufsid yang sesuai dengan tingkatan zamannya. Dan pada waktu Imam Husain alaihi salatu wassalam, mufsidnya Yazid ibni Muawiyah laknatullah alaih. Dan untuk itu muslihnya yang mengislahkan yang rusak di antara umat waktu itu adalah Imam Husain alaihi salatu wassalam. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan itu, tapi terutama Al-Quran menegur orang-orang yang mengira dirinya itu muslih, padahal sebetulnya mufsid. Dan itu ciri kemunafikan. Seperti dalam surat Al-Baqarah, qalu innama nahnu muslihun, kami ini orang-orang yang muslih sebetulnya. Lalu Al-Quran menjawab, ala innahum humul mufsidun, sebetulnya mereka itu orang-orang yang mufsid, orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena muslih itu bagian dari syariat, bagian dari nas yang diturunkan Allah Ta'ala melalui para rasul dan imam a'immah alaihi wassalatu wassalam. Atau ayat surat Al-Mu'minun ayat 50, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, Allah Ta'ala mengetahui yang mufsid itu, bahwa mereka sebetulnya mufsid, bukan melakukan yang muslih. Kadang-kadang ada orang-orang yang mengira mereka sudah berbuat baik, padahal mereka berada di jalan yang sebaliknya. Nah, itu dua ayat Al-Quran yang berkenaan dengan peristiwa Asyura. Tanggal 4 atau tanggal 5 Muharram, Ibnu Ziyad itu meminta pendapat dari seorang hakim Syarih Qadhi
ulamanya Ibnu Ziyad, ulamanya penguasa waktu itu, yang kemudian memberikan fatwa halalnya untuk menumpahkan darah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengira dia berbuat kebaikan. Jadi antara muslih dan mufsid itu, untuk menggerakkan umat, untuk menggerakkan pasukan, yang dalam satu riwayat malam Asyura itu, ketika imam meminta kepada Hadrat Abil Fadil Abbas untuk menunda waktu, mereka sudah mau menyerang, tapi mohon ditunda karena aku ingin sholat, aku ingin menghabiskan malam dalam munajat dan istighfar. Bahkan dalam satu riwayat lainnya itu dikisahkan ada satu tenda yang dikhususkan, tenda untuk persiapan dan bersuci. Jadi para sahabat itu mensucikan dirinya, menyiapkan dirinya sebaik-baiknya, seindah-indahnya, lalu kemudian bergabung dalam tenda besar bersama imam alaihi wassalatu wassalam, munajat dan istighfar. Sampai ada 2 orang pasukan musuh yang lewat, katanya mau menyerang, tapi mereka lihat mereka sedang istighfar, sedang bermunajat. Sampai kata mereka itu, tidakkah kita juga harus melakukan yang sama? Karena mereka lewat dan pasukan yang mereka sebut musuh itu sedang beristighfar, mengisi malam terakhirnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sahabat-sahabat imam yang teruji kesetiaannya. Perjalanan itu dimulai tidak hanya pada 10 hari yang terakhir, tapi sejak 28 Rajab ketika mereka berangkat bersama imam bi amwalihim wa anfusihim. Satu di antara penyebab juga imam lanjut langsung dari Arafah itu menuju Kufah dan terhenti di Karbala adalah karena ada konspirasi, ada rencana pembunuhan imam di Masjidil Haram. Dan itu sudah terjadi sebelumnya juga, sejak imam mau masuk ke kota Mekah dihalang-halangi pada waktu awal, dihalang-halangi juga pada waktu di Arafah, dan kemudian imam membacakan ayat-ayat yang kita bacakan pada pertemuan kemarin. Para sahabat itu memelihara kesetiaan sampai akhir, seperti sahabat-sahabat yang berdiri kemudian menjaga imam ketika sholat pada waktu zuhur Asyura itu, dan sampai detik yang terakhir mereka masih bertanya kepada imam, hal fadaitu, apakah kami sudah tulus, apakah kami sudah setia, apakah kami sudah engkau terima pengorbanan yang kami lakukan. Dan sekali lagi, sebagai para pengikut keluarga Nabi, meskipun kata bangga mungkin tidak sepenuhnya tepat, tetapi tragedi kemanusiaan terbesar hanya dimiliki oleh mazhab para pecinta keluarga Nabi. Sebetulnya hanya dimiliki oleh Islam. Jadi kalau kita mendaftar sebagai kelompok itu, dilihat dari daftar tuduhan terbanyak, daftar hujatan terbanyak, fitnah, cacian, makian, itu pun dimiliki oleh mazhab Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Daftarnya bisa sangat panjang. Dan yang kedua, tanyakan pada masing-masing kelompok itu tragedi terbesar apa yang dari situ mereka dapat pelajari hikmahnya, dapat pelajari teladannya. Dan tidak ada satu kelompok pun bisa menjawab seperti para pecinta keluarga Nabi, karena mereka punya kisah Asyura, mereka punya keteladanan Imam Hussein, keteladanan Sayyidah Zainab, dan kafilah Karbala. Ala Nabi wa alihi salawat.